Teman-teman sekalian, orang itu biasanya kalau sakaratul maut itu mulutnya terbuka. Tahu kenapa? Karena dia sedang kehausan. Coba lihatin orang kalau sakaratul maut mulutnya terbuka. Kebanyakan, mayoritas, barangkali 95%. Sehingga sekalian saya melihat itu mulutnya terbuka, haus banget. Guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid mengatakan hausnya itu kalau dikasih minum air segalon gak hilang. Kenapa gitu? Karena hausnya bukan dari air, hausnya dari rahmatnya Allah. Teman-teman, hausnya dari rahmatnya Allah. Ketika umi saya meninggal dunia, umi saya sama sekali tidak kehausan. Ia bahkan gak minta air, ia bahkan tidak membuka mulutnya. Ia hanya menggigit bibirnya seraya berkata, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah," sampai meninggal dunia. Kamu kalau berdoa diijabah sama Allah, kalau kamu minta dikasih sama Allah. Masalahnya tinggal kamu minta apa enggak minta. Kalaupun minta, serius apa enggak mintanya. Karena kadang-kadang angkat tangan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya Allah ya Allah ya Allah husnul khatimah. Nah itu kan doa tidak dari hati, teman-teman. Mintalah dari hatimu, Allah sangat berkemungkinan untuk mengijabah. Setiap selesai sholat, baca dulu ayat kursi. Yang malas baca ayat kursi, tolong baca ayat kursi, baca ayat kursi, baca ayat kursi. Nah, tidak jangan batal ayat kursi dibaca Bapak Ibu. Anu sana jaringanna. Pendek. Amalan dan dahsyatnya ayat kursi, apa kata Rasulullah SAW? Istimewanya itu ayat kursi punagapan dibaca oleh bagi sambayang. Siapa yang membaca ayat kursi di pagi hari, Allah perintahkan malaikat untuk menjaga sampai di malam hari. Siapa yang membaca ayat kursi di malam hari, Allah akan perintahkan malaikat untuk menjaga dirinya sampai pagi hari. Dan Bapak Ibu, barang siapa yang selesai melaksanakan sholat 5 waktu, lalu kemudian dia tidak meninggalkan tempatnya, dia memperbanyak membaca ayat kursi, maka qadarullah, orang itu ditakdirkan meninggal dunia, mati, tapi lepas membaca ayat kursi, maka kemungkinan besar orang itu akan dimasukkan ke dalam surga selepas dia membaca ayat kursi. Karena jarak antara orang yang hidup dengan surga tidak jauh, Pak. Anu bani dulu je surga. Dan siapa yang membaca ayat kursi selepas sholat dan dia meninggal dunia, Allah akan pastikan masuk ke dalam surga. Tolong baca ayat kursi, Pak. Habis subuh baca. Kenapa disuruh baca? Karena mati waktunya qobla sholat ba'da sholat. Dari subuh ke duhur tidak ada jaminan kita hidup. Dari duhur ke asar tidak ada jaminan kita hidup. Dari asar masuk maghrib tidak ada jaminan kita hidup. Dari maghrib masuk waktu isya tidak ada jaminan kita hidup. Dari isya sampai menuju kembali ke subuh tidak ada jaminan kita hidup. Aina ma takunu yudrikumul maut. Lebak ke carama, lebak ke pilangir carama. Apualim ya Allah Ta'ala. Malaikat. Binawangi total sakake majapana. Tidak perlu menunggu dia bertobat. Tiba masanya cabut nyawanya. Tidak perlu menunggu dia istighfar. Tiba masanya cabut nyawanya. Lah ngapa ki puna sementara doa mikir lagi mati. Lah ngapa ki puna gapa sementara botol ki lagi mati. Kan bajinan itu nilangnya, sementara ngalah jenis sambayan namate. Banyak itu terjadi begitu. Sementara sujud itu namate. Kan ngaji-ngaji jina mate. Sementara sikir namate. Bajinan nilangnya. Salah amat minta lampana. Ingka pun nagapanek nilangnya. Sementara nginung namate. Sementara butur kinamate. Weh, de ilah ilallah. Maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat memang pendek kalimatnya, gampang diucapkannya. Tetapi ketika tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa bersolawat, berat mulut itu. Kita bisa ambil satu contoh. Masing-masing yang memiliki diri, yang berkumpul pada malam hari ini, apabila mendengar nama Sayyidina Muhammad, orang itu akan tahu dia dipilih oleh